Everything's gonna be fine. Kisah dimulai dengan munculnya tokoh utama sekaligus narator kita yang sedang menceritakan kisahnya di masa depan. Seseorang bernama Tyler sedang menodongkan pistol ke mulut sang narator. Tyler dan narator sedang melakukan suatu proyek yang bernama Project Mayhem, yang nanti akan dijelaskan saat flashback. Flashback pun terjadi dan narator pun menceritakan semuanya dari awal. Perkenalkan, ini adalah tokoh utama kita yang kita panggil saja sang narator. Sang narator adalah pekerja kantoran biasa yang memiliki masalah susah tidur atau biasa disebut insomnia. Dan sang narator adalah salah satu dari jutaan orang yang memiliki hidup normal di dunia ini, seperti membeli perabotan, membaca majalah, kerja, membayar pajak, olahraga, balap liar, lomba besar khususan, sekolah TikTok, dan masih banyak yang lainnya. That defines me as a person. Narator pun memeriksakan insomnianya ke dokter karena dia merasa penyakitnya ini sudah membuatnya menderita. Tetapi dokter yang mendengarkan keluhannya pun mengatakan, jika kau ingin melihat penderitaan sesungguhnya, datanglah ke pertemuan pengidap kanker testis pada hari Selasa malam. Anehnya, narator pun menurut saja dan benar-benar datang ke pertemuan itu yang padahal dia tidak mengidap kanker testis. Narator pun hanya mendengarkan saja keluh kesah dari para penderita kanker testis itu. Dan saat dokter menyuruh untuk berpasangan dan mencari teman cerita satu persatu, disinilah sang narator bertemu dengan teman baiknya yang pertama, yaitu Bob. Knees together. Those arms. Bob adalah pria tinggi besar dan memiliki tete yang lebih besar dari rata-rata tete konvensional pada umumnya. Tete itu didapatkan karena Bob dulunya adalah seorang bodybuilder yang curang karena memakai steroid untuk memperbesar dadanya dan terkena efek sampingnya. Bob dan narator pun saling berbagi cerita, dan anehnya adalah sang narator pun ikut menangis dan melepaskan semua beban yang ada di benaknya. Pertemuan itu pun benar-benar berhasil membuat insomnia sang narator hilang, dan dia pun mulai mengikuti sebuah pertemuan dari para pengidap berbagai penyakit dan manusia bermasalah. Babies don't sleep this well. To your cave. Sang narator benar-benar menikmati semua pertemuan itu dan sudah berada di zona nyamannya. Tiba-tiba muncullah salah satu tokoh utama kita yang lain, yaitu Marla Singer. Marla adalah seorang wanita yang sama seperti narator. Dia menghadiri semua pertemuan tetapi bukan karena dia ingin curhat, melainkan dia hanya ingin makanan dan minuman gratis yang disediakan pada pertemuan itu. Marla benar-benar mengganggu pikiran sang narator dan membuat insomnianya muncul lagi. Narator benar-benar membenci Marla sampai-sampai saat sesi meditasi dimulai, Marla pun masuk ke dalam alam bawah sadar sang narator. Now find your power out. Slide. Narator pun mengajaknya mengobrol untuk melabraknya, tetapi itu bertepatan dengan sesi berpelukan dan menangis. Narator mengajak Marla untuk membagi jadwal agar mereka pun tidak bertemu di jadwal yang sama. Marla ini benar-benar tipe cewek yang pang karena dia mengacukan perkataan narator lalu pergi dan mengambil pakaian orang dari laundry dan menjualnya. Dan juga menyeberang jalan dengan asal-asalan. Marla pun bertukar nomor dengan narator untuk berjaga-jaga kalau-kalau suatu saat mereka ingin bertukar hari dalam pertemuan itu. Marla's philosophy of life is that Sang narator bekerja sebagai penilai risiko di sebuah perusahaan asuransi otomotif besar. Pekerjaannya melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi untuk memeriksakan kecelakaan mobil dan menilai kerusakan serta risiko terkait dengan klaim asuransi. Dan setiap dia di dalam pesawat, dia selalu menceritakan detail tentang pekerjaannya ke siapapun yang duduk di sampingnya. Dan perkenalkan, ini adalah Tyler, salah satu tokoh utama kita juga. Kali ini narator duduk bersebelahan dengan Tyler. Tyler adalah seseorang yang seperti memiliki banyak sekali pengalaman dalam hidupnya dan benar-benar blak-blakan dalam berkata-kata. Tyler adalah seseorang pembisnis, tepatnya dia menjual sabun, dan Tyler ini agak pang juga karena saat mereka sudah turun dari bandara, dengan seenak jidatnya Tyler ini mengambil mobil sport milik orang lain. Saat narator dalam perjalanan pulang menuju apartemennya, tiba-tiba dia mendapatkan apartemennya sudah habis terbakar. Menurut polisi, penyebabnya karena ada kebocoran gas sedikit demi sedikit yang memenuhi ruangannya dan pemantiknya berasal dari kompresor kulkas yang mengeluarkan api.
Narator pun sudah pasrah atas apa yang terjadi dan dia tidak memiliki siapa-siapa untuk bercerita selain Marla dan Tyler. Dia pun menelpon Tyler dan mengajaknya untuk ketemuan di suatu bar untuk bercerita tentang apa yang terjadi pada hari ini. Moving car. There's always that. Tyler memiliki mindset yang 100% berbeda dengan sang narator. Tyler adalah seorang anti-konsumeris atau seseorang yang percaya bahwa masyarakat modern telah diperbudak oleh oknum-oknum besar ataupun elit global di luar sana. Dengan memerintahkan kita untuk bekerja seperti budak, dan mereka pun sudah mengatur mindset kita sedemikian rupa agar upah yang mereka berikan dikembalikan lagi untuk mereka dengan membelanjakan semua upah kita untuk barang-barang yang diproduksi pula oleh mereka. Saat mereka sudah selesai minum bir, dengan anehnya Tyler pun meminta narator untuk memukulnya sekeras dan sekuat tenaganya. Kenapa? Oke, saya jelaskan flashback dulu. Ingat kata saya bahwa Tyler ini seorang yang agak punk. Tyler juga bekerja di salah satu bioskop dan tugasnya adalah menyambungkan suatu pita film ke pita yang lainnya. Tetapi di sela-sela penyambungan pita itu diselipkan olehnya cuplikan kecil dari film-film pornografi. Lalu ia pun bekerja sebagai pelayan restoran di hotel mewah dan dengan seenak jidatnya mengencingi sup yang akan dimakan oleh tamu-tamu hotel dan orang kaya yang menginap di hotel tersebut. He was the gorilla. Do not watch. I cannot go when you watch. Apart from seasoning the lobster. Lanjut ke adegan di mana Tyler meminta agar dipukul, narator pun mengabulkan permintaannya dan memukulnya di bagian telinga. Tyler pun merasa kesakitan dan membalas pukulan telak ke perut untuk sang narator. Sang narator pun merasa kesakitan juga, tetapi kali ini mereka berdua mendapatkan sensasi dari rasa sakit itu, dan alhasil di malam hari itu, mereka berdua pun gelut sampai babak belur. Saat mereka pulang ke rumah Tyler, narator pun agak terkejut dengan rumahnya yang benar-benar dalam kondisi seperti kapal pecah. Lantai dan dindingnya kotor, kasurnya kotor, tangganya reot, airnya hitam, dan semakin menggambarkan betapa pangnya Tyler ini. Keesokan harinya, mereka kembali lagi ke bar itu dan melanjutkan sesi pertarungan setelah minum alkohol. Orang-orang mulai tertarik dan menonton pertarungan mereka ataupun ikut serta untuk bertarung juga. Sedikit demi sedikit, hingga itu hampir menjadi sebuah klub baku hantam. Used to be that when we were finding out more and more that we were Dengan muka babak belurnya yang agak seram, semua orang termasuk bosnya pun agak berhati-hati saat mengobrol dengan sang narator. Klubnya kini benar-benar besar dan ramai sekali didatangi oleh orang setiap malam minggunya. Dan anehnya, karena kebiasaan barunya ini benar-benar membuatnya bahagia dan bahkan dia tidak peduli lagi dengan apartemennya. Kini seorang kantoran biasa benar-benar sudah menjadi jagoan di bar itu dan semua orang pun segan dengan namanya. Setiap mereka datang ke klub itu di malam minggu, semua orang pun sudah menyadari bahwasannya acara Fight Club akan segera dimulai. Turn off the jukebox. Lock the bag. Welcome to Fight Club. Klub ini pun sudah menjadi semakin besar dan besar, hingga di pagi hari pun banyak orang yang babak belur saat menjalani pekerjaan mereka masing-masing. Acara ini benar-benar diminati oleh semua orang, walaupun mereka semua berdarah-darah sampai kritis sekalipun mereka tetap menikmati pertarungan ini. Pertarungan ini bukan soal menang ataupun kalah, tetapi pertarungan ini adalah soal cara untuk bersenang-senang. Karena narator berbulan-bulan sudah melakukan Fight Club, dia pun melupakan klub orang-orang berpenyakitan yang pernah ia ikuti sebelumnya. Marla yang sadar kalau ia sudah tidak ada lagi di klub itu, dia pun menelponnya untuk menanyakan kabarnya. Marla pun bercerita panjang di telepon itu, tetapi narator yang tidak suka dengan Marla pun hanya meletakkan telepon itu di atas dan membiarkan Marla bercerita sendirian. And see if my spirit can use a phone. Di keesokan harinya, narator pun bermimpi sedang asik-asik dengan Marla. Dia pun terbangun dan benar-benar kaget saat tiba-tiba ada Marla di situ. Narator yang kesal dengan Marla pun mengusir dari rumah itu dan Marla pun pergi. Rupanya saat telepon itu masih menyala, Tyler yang lewat pun berbicara dengan Marla di telepon itu dan sekonyong-konyongnya datang ke apartemen Marla. Karena Marla berbicara tentang bunuh diri di telepon itu, polisi pun datang juga ke apartemennya untuk menolongnya agar dia tidak jadi melakukan bunuh diri. Tetapi Tyler pun membawanya ke rumahnya dan asik-asik dengannya sepanjang malam, dan hampir setiap hari mereka berdua melakukan itu. I haven't been fucked like that since grade school. Di pagi harinya,
Bos yang melihat ada darah di baju sang narator pun menyuruhnya untuk cuti dan beristirahat. Narator pun pulang dengan keadaan yang sama, yaitu dengan suara desahan Marla yang sedang asik-asik dengan Tyler di lantai atas. Detektif pun tiba-tiba menelpon untuk menjelaskan kronologi meledaknya apartemen sang narator. Rupanya apartemen narator sepertinya sengaja diledakkan oleh seseorang yang bisa membuat dinamit. Narator pun bingung atas apa yang dijelaskan sang detektif karena dia merasa dia sama sekali tidak ada masalah dengan orang yang bisa membuat dinamit. I am listening. It's a little hard to know what to make of all this. was not just a bunch of stuff that got destroyed. It was me. Di malam harinya, Tyler pun mengajak narator untuk membuat sabun. Yang mengejutkan adalah sabun yang dibuat Tyler ini bukan dari lemak nabati ataupun lemak hewan, melainkan dari lemak manusia yang didapatkan dari klinik sedot lemak. Tyler mengatakan banyak informasi saat proses pembuatan sabun. Dia pun mengatakan jika dengan sabun yang cukup, kau bisa membuat sebuah dynamite. Saat dia sedang mengobrol dengan narator, tiba-tiba Tyler pun menaburkan zat kimia yang membakar tangan narator hingga dia merasa kesakitan parah. Saat dia merasa kesakitan, Tyler memerintahkannya untuk menerima rasa sakitnya. Hal itu dipresentasikan agar narator bisa menerima segala sakit dan pahitnya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini. Karena merasakan sebuah penderitaan lebih baik daripada menganggap penderitaan itu tidak ada. We're free to do anything. We're one step closer to hitting bottom. Keesokan harinya, mereka pun menjual sabun yang sudah mereka buat. Tak disangka-sangka sabun yang dihasilkan oleh lemak mereka sendiri menjadi sabun terbaik bagi para konsumen. Dan toko pun menghargainya dengan $20.000 per batangnya. Saat narator pergi ke kantor, sang manajer pun menegurnya karena ada laporan yang diterima olehnya bertuliskan, "First rule about Fight Club, do not talk about Fight Club." Tetapi dengan mengejutkannya, narator pun mengancam sang manajer agar lebih berhati-hati dengan siapa ia bicara. Sang manajer pun shock dan pergi meninggalkannya sendirian. Di malam harinya, narator pun bertemu dengan Bob. Ingat, pria bertetek besar yang sempat menjadi temannya di pertemuan kanker testis? Bob pun mengatakan kalau hidupnya sekarang benar-benar menjadi lebih baik karena ia mendapatkan komunitas yang lebih baik dari sekedar pertemuan pengidap kanker testis. Rupanya Bob juga adalah salah satu dari anggota Fight Club dan jadwal dia adalah Selasa dan Kamis malam. Bob pun mengagumi sang pembuat Fight Club dan mengagung-agungkannya, tetapi nama yang keluar dari mulutnya adalah Tyler Durden. Dan di pertemuan selanjutnya, mereka pun bertarung bersama. Di pertemuan selanjutnya saat Tyler memimpin, Tyler berpidato kepada semua orang di sana kalau selama ini hidup mereka tidak berarti dan tidak mengejar apa-apa. Mereka hanya diperbudak oleh dunia ini dengan mengejar-ngejar mobil mewah, pakaian mewah, televisi, dan hal-hal tidak berguna lain yang banyak dipromosikan oleh elit global. Di tengah-tengah pidatonya, pemilik bar itu pun datang dan marah karena Tyler dan komunitasnya tidak izin terlebih dahulu untuk memakai tempatnya. Sang pemilik bar pun menonjok Tyler hingga berdarah, tetapi Tyler yang memang orang punk pun menikmati rasa sakit itu dan tertawa-tawa saat dihajar oleh sang pemilik bar. Tyler pun menyerangnya balik, tetapi dia tidak sama sekali memukulnya, melainkan Tyler hanya menumpahkan darah ke mulut sang pemilik bar. Karena hal itu, sang pemilik bar pun mengizinkan mereka semua untuk memakai tempat itu. Tyler pun memberikan mereka semua PR, yaitu mereka harus memulai pertarungan dengan orang asing dan mereka harus kalah dalam pertarungan itu. Sang narator pun memilih bosnya untuk menyelesaikan PR itu. Narator pun memulainya dengan mengancam bosnya dan meminta agar ditempatkan di posisi lain yang lebih tinggi. Bosnya pun memecatnya dan memanggil keamanan untuk datang ke ruangannya. Tetapi narator pun tiba-tiba penonjok mukanya sendiri sampai benar-benar babak belur dan penuh dengan darah. Karena satpam menganggap sang bosnya ini sudah menghajar narator, bosnya pun tidak punya pilihan lain selain mengabulkan permintaannya. And 48 airline flight coupons. We now had corporate. Di malam harinya, Tyler lagi-lagi memberikan tugas kepada mereka semua. Kali ini tugasnya lebih pang dari sebelumnya. Semua anggota diminta untuk melakukan vandalisme ataupun membuat kerusakan secara random di kota.
Ada scene yang saya suka di sini saat Tyler tiba-tiba menodong seorang kasir dengan pistol dan meminta dompetnya. Yang Tyler inginkan bukanlah uangnya, tetapi dia ingin mengajarkan anak itu untuk menjalani hidup 100% dan mengejar cita-cita yang pernah ia impikan. Karena keterbatasan biaya, Raymond harus menjadi seorang kasir di toko kecil dan mengubur harapannya menjadi dokter hewan. Tyler pun mengancamnya jika ia tidak mendapatkan impiannya atau menjadi dokter hewan dalam waktu 6 minggu, maka Tyler pun akan membunuhnya. No distractions. The ability to let that Di pagi harinya, Tyler pun ingin membuat sebuah pasukan. Orang-orang pun mulai mencoba mendaftar dengan berdiri saja di depan pintu rumahnya. Tyler dan narator akan menolak dan mencemooh dengan berbagai alasan. Tetapi jika 3 hari sang pendaftar berhasil bertahan dan tetap berdiri di situ tanpa makanan dan minuman, mereka pun akan menerimanya. Satu persatu semua orang pun mulai mendaftar untuk menjadi pasukannya. Dan kini rumah tua itu sudah menjadi satu batalion penuh dengan orang-orang pang yang ada di kota. Rupanya pasukan itu dibuat untuk melakukan suatu misi kerusakan besar-besaran di suatu tempat atau di kota, yang misi itu mereka namakan sebagai Project Mayhem. Di keesokan harinya, mereka melakukan hal yang lebih gila lagi, yaitu mereka semua menyamar menjadi pramusaji di acara wawancara investigasi besar-besaran Fight Club yang dilakukan oleh seorang kepala polisi. Mereka pun berhasil menculiknya dan menyekapnya di kamar mandi sembari mengancam jika dia tetap melanjutkan investigasinya, maka testisnya akan dipotong oleh mereka semua. Do not fuck with us. Karena Tyler tidak mengatakan apa-apa tentang Project Mayhem ke narator, itu membuat sang narator agak kesal karena notabene-nya adalah dia juga salah satu pendiri dari Fight Club ini. Dia pun melampiaskannya dengan bertarung kepada salah satu anggota Fight Club dan narator benar-benar keluar kendali karena ia memukul wajah lawannya sampai benar-benar hancur. Saat mereka ingin pergi ke suatu tempat, mereka pun berdebat karena Tyler tidak memberitahu apa tentang Project Mayhem kepada narator. Sedangkan Tyler menjawab kalau proyek ini adalah tentang kita semua dan tidak ada yang lebih spesial atau lebih tinggi pangkatnya sehingga harus diberitahu secara khusus. Tyler pun tiba-tiba ingin membuat mereka berempat mengalami kecelakaan dengan berjalan tetap lurus, tetapi tidak mempedulikan mobil yang berada berlawanan arah di antara mereka. Dia ingin mengajarkan narator agar sang narator berhenti mengendalikan apa yang seharusnya tidak ia kendalikan dan biarkan saja sesuatu itu berjalan seperti apa adanya. Dan mereka pun kecelakaan dan Tyler mengatakan kalau mereka baru saja merasakan apa rasanya hampir hidup. Di keesokan harinya, sang narator pun terbangun. Dia tidak mendapatkan Tyler di mana-mana dan rumahnya kini benar-benar dipenuhi oleh pasukan Tyler yang akan menjalankan Project Mayhem. Marla pun datang di malam harinya dan ia pun bertanya-tanya kepada narator apakah ia mengizinkannya untuk masuk. Narator pun mengatakan kepada Marla bahwa Tyler sudah tidak ada di rumah ini dan dia pun menghilang. Marla pun pergi dengan kebingungan dan tiba-tiba ada keributan di dalam karena ada salah satu anggota tertembak. Rupanya anggota tersebut adalah Bob. Dia tertembak di kepalanya saat melakukan Project Mayhem dan meninggal di tempat. Narator benar-benar sedih akan hal itu dan mengatakan kalau nama asli Bob adalah Robert Paulson. And it's Robert Paulson, okay? His name is Robert Paulson. Keesokan harinya narator pun pergi ke 50 kota hanya untuk mencari Tyler yang sudah pergi entah kemana. Yang mengejutkan adalah di setiap kota ternyata banyak sekali anggota Fight Club yang tersebar, tetapi tidak satu pun di antara mereka ingin memberitahu di mana Tyler Durden berada. Sampai dia pun pergi ke suatu tempat di mana lagi-lagi sang pelayan bar adalah anggota Fight Club juga. Dan kali ini narator bertanya siapakah dirinya dan sang pelayan pun mengatakan kalau dia adalah Mr. Durden. please return your seat backs to their full upright. Narator pun pergi memastikan hal itu dengan menelpon Marla dan bertanya apakah kita sudah pernah melakukan enak-enak, dan Marla pun menjawab kalau ia bingung dengan sifatnya sang narator karena di malam harinya mereka bercinta dan di pagi harinya narator pun dingin kepada Marla dan Marla pun mengatakan kalau nama asli dari sang narator adalah Tyler Durden.
Dan tiba-tiba Tyler Durden berada di ruangan yang sama dengan sang narator. Ternyata plot twist yang benar-benar membagongkan adalah Tyler dan narator adalah orang yang sama dengan sifat yang berbeda. Dan ternyata selama ini dia mengobrol dengan dirinya sendiri dengan sifat keduanya di dalam dirinya. Dialah yang melakukan Project Mayhem, dialah yang bercinta dengan Marla, dan dia sendirilah yang membakar apartemennya. They don't have the courage you have to just run with it. First night at Fight Club, you have to fight. Di pagi harinya dia pun pulang ke rumahnya dan kali ini rumahnya benar-benar sepi dari semua pasukannya karena pasukannya telah diberangkatkan untuk mengeksekusi Project Mayhem. Dia pun menelpon semua daftar gedung yang ingin diledakkan karena ingin menyelamatinya dan lagi-lagi ternyata manajernya adalah salah satu anggota dari Fight Club. Sampai saat ia bertemu dengan Marla dan bawanya ke restoran pun semua pelayannya adalah anggota dari Fight Club. Kali ini narator pun tidak ingin dingin kepada Marla dan melainkan dia ingin menyatakan perasaan sebenarnya kepada Marla. Narator pun menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat aman karena malam ini akan terjadi kerusuhan besar-besaran yang mengerikan di publik, yaitu Project Mayhem. Marla yang sudah menganggap narator gila pun tidak percaya lagi kepadanya dan pergi menggunakan bus. Tyler. Narator yang benar-benar menyesalkan perbuatannya pun menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengaku kalau ia adalah ketua dari terorisme dan vandalisme yang terjadi belakangan ini di kota. Dia pun membocorkan Project Mayhem kepada salah satu anggota polisi di sana dan rupanya lagi-lagi semua polisi di situ adalah anggota dari Fight Club juga. Dan peraturannya adalah siapapun yang melanggar perintah dari Fight Club atau Project Mayhem, maka dia akan dipotong testisnya walaupun Tyler Durden sendiri. Narator pun berhasil melarikan diri dari polisi itu sampai ke suatu tempat di mana Project Mayhem akan dilakukan, yaitu gedung besar kantor perusahaan kartu kredit. Tyler tiba-tiba muncul untuk menghentikan sang narator yang ingin membatalkan misi ini. Misi ini bertujuan untuk menghapuskan segala hutang warga di kota ini agar kehidupan mengulang lagi kembali dari nol. Narator pun membuka sebuah minivan yang ternyata mobil tersebut sudah dipenuhi dengan bom waktu yang akan meledak sekitar setengah jam lagi. Karena Tyler adalah sifat keduanya dan Tyler mengetahui kabel mana yang harus dicabut, narator pun berhasil mencabut kabelnya dan membuat bomnya berhenti. You think? Lagi-lagi sang narator harus bertarung dengan Tyler, walaupun Tyler ini adalah dia sendiri, tetapi sifat asli narator harus kalah dengan sifat Tyler yang pang yang ada di dalam dirinya. Mereka pun bertarung hingga sang narator babak belur dan muncullah scene awal pada film ini. Tyler menodongkan pistol ke mulut sang narator dan bom tersisa 3 menit lagi untuk meledak. Saat mereka ingin melihat gedung itu hancur, Tyler rupanya sudah memerintahkan pasukannya untuk menculik Marla dan melihat peledakan gedung itu bersama dengannya. Sifat Tyler benar-benar lebih dominan dengan sifat anti-materialistis, seolah-olah Tyler benar-benar tidak peduli dengan standar sukses yang diatur oleh para kaum elit global. Bom tersisa 60 detik lagi untuk meledak dan kini dia sudah bisa mengendalikan sifatnya dengan memindahkan pistol dari tangan Tyler ke tangannya. Sang narator pun menodongkan pistol itu ke kepalanya dengan tujuan agar itu dapat membunuh sifat Tyler di dalam dirinya. Dengan gilanya, narator benar-benar menembakkan pistol itu ke kepalanya dan sifat Tyler Durden pun hilang dari diri sang narator. Dan gilanya lagi, narator pun tidak mati setelah menembak kepalanya sendiri. Semua orang benar-benar syok dengan wajahnya yang sudah hancur karena tembakan. Dan Marla pun mendadak menjadi seseorang yang peduli dan khawatir dengannya. Menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Semua gedung di depannya pun runtuh akibat bom yang sudah meledak. Dan sang narator atau Tyler Durden menyaksikan semua itu dengan Marla Singer. Lalu film ini pun berakhir. You met me at a very strange time in my life.